Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya, kita awali pembelajaran kali ini dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Tetap ya, di tema 1 di subtema yang berbeda. Itu subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, kali ini Ustazah akan membahas 2 PB nih anak-anak. PB kedua dan PB ketiga. Apa itu PB? Iya, PB itu adalah pembelajaran anak-anak. Ustazah akan membahas 2 pembelajaran hari ini. Pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Ayo buka bukunya masing-masing. Nah, kita belajar pembelajaran kedua dulu ya anak-anak. Di pembelajaran kedua, Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati hari kemerdekaan. Nah, di bawah ini ada percakapan Edo dan Lani. Coba kalian baca percakapan di bawah ini dengan teliti. Perhatikan ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, anak-anak, dari percakapan Udin dan Lani tadi, di situ ada kalimat ajakannya anak-anak. Kalimat ajakan yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Yang mana ya yang menunjukkan kalimat ajakan? Mari kita cari bersama teks mana yang menunjukkan kalimat ajakan. Kita perhatikan di kalimat pertama atau di teks pertama. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Kira-kira di teks pertama ini ada kalimat ajakannya enggak? Enggak Ustazah. Ada apa enggak nih? Iya, enggak. Nah, sebelum Ustazah melanjut pada percakapan kedua, kalian masih ingat belum? Di pembelajaran 1, apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Iya, kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya anak-anak, kalimat ajakan itu berisi kalimat ayo atau mari. Baik anak-anak, kita lanjut ke kalimat kedua atau percakapan yang kedua. Kita akan mencari kalimat ajakannya. Ada enggak ya?
Iya, yang mana Nana? Iya, kalimat ajakannya ada pada kalimat yang digaris bawahi warna apa ini? Warna oranye. Di paragraf kedua atau di kalimat kedua itu kalimat ajakannya adalah ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Nah, ini ada di kalimat kedua atau di percakapannya si Udin. Yang percakapannya itu atau kalimatnya itu adalah ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Selanjutnya, di percakapan kalimat ketiga, nah, ada enggak ya kalimat ajakannya? Iya, yang mana? Ayo aku bantu memompanya. Nah, ini juga kalimat ajakan. Selanjutnya anak-anak, di tag berikutnya, apakah ada kalimat ajakannya nih? Ada enggak ya? Iya, ada. Di mana? Kalimat yang mana? Iya, di kalimat mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, ini adalah kalimat ajakannya, anak-anak. Paham kalimat ajakan? Iya. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Nah, coba kalian urutkan anak-anak gambar di bawah ini. Kira-kira gambar yang pertama yang mana ya? Apakah gambar yang pertama itu hari sudah sore? Do, aku permisi pulang. Aku harus beribadah. Apakah itu gambar yang pertama? Atau gambar kedua? Gambar Edo yang menghias sepeda. Gambar ketiga yang mana ya? Atau gambar baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Apakah itu? Terus gambar keempatnya yang mana ya? Apakah si Udin yang mengetuk pintu rumah Edo nih? Yang mana ya Nana? Ya, ayo kita urutkan bersama-sama. Gambar yang pertama adalah pastinya gambar si Udin yang mengetuk pintu rumah Edo. Gambar 1. Gambar kedua adalah gambar si Udin dan si Edo yang menghias sepedanya. Gambar ketiga anak-anak adalah gambar hari sudah sore Do. Aku permisi pulang. Ya, aku harus beribadah. Kasih Udin. Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Kasih Edo. Nah, gambar yang keempat itu adalah baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Jadi sudah terurut ya dari gambar 1, kedua, 3, dan keempat. Nah, tadi kalian sudah mengurutkan gambar. Gambarnya tentang si Udin dan si Edo. Sekarang Ustazah punya pertanyaannya nih anak-anak. Pertanyaannya yang pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Tidak. Udin ketika pamit pulang, Edo tidak marah Nana. Malah Edo mengizinkan Udin untuk pulang. Karena si Udin mau beribadah.
Soal nomor 2, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Ya, gambar keberapa ini anak-anak? Gambar keempat. Soal nomor 3, apakah yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Nah, yang dikatakan Edo ketika Udin pamit pulang adalah baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Itu yang dikatakan si Edo ketika Udin pamit pulang. Nah, soal keempat nih anak-anak. Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Apa yuk kesimpulannya? Kesimpulannya adalah si Udin, si Edo memberikan kesempatan atau memberi izin kepada si Udin ketika Udin pamit untuk melakukan ibadah. Selanjutnya, Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapatkan kesulitan, Udin mau membantu, meskipun sedang asik bermain. Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Si Udin dan si Edo menunjukkan sikap pengamalan sila Pancasila pertama dan kedua. Sila pertama simbolnya apa ya, Nana? Simbol pertama itu apa ya? Iya, bintang. Bunyi sila pertama itu apa? Bagus. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol kedua pada sila pertama yaitu rantai emas. Bunyinya sila kedua itu apa, Nana? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sampai di sini paham? Nah, sekarang Ustazah punya gambar nih anak-anak. Coba kalian perhatikan. Nah, gambar ini kalian pasangkan sesuai dengan lambang sila Pancasila. Nah, coba kalian pasangkan. Dari 4 gambar ini, mana yang menunjukkan sila pertama? Iya, sila pertama itu terdapat pada gambar, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Pintar. Selanjutnya, mana lagi nih yang termasuk gambar sila pertama? Iya, ada. Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Ini termasuk sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya yang termasuk sila kedua yang disimbolkan dengan rantai emas yang mana, Nana? Iya, gambar anak yang sedang bermain sepeda dan anak yang sedang main lari-larian. Nah, jadi sudah terurut ya sesuai dengan sila Pancasila. Diingat anak-anak, di gambar ini sudah jelas mana yang termasuk sila pertama
dan mana yang termasuk sila kedua. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini, nak. Nah, di gambar itu ada koordinasi gerak tangan, ada koordinasi gerak kaki, dan ada koordinasi kepala. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian, tangan satu diketuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Gambar kedua, coba kalian perhatikan, nak. Nah, gambar kedua adalah gerakan koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup, jempol bertemu dengan jempol, lalu membuka. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Percakapan Siti dan Lani. Nah, kira-kira apa ya yang harus diisi untuk membuat percakapan Siti dan Lani? Apa ya, anak-anak? Baik, Ustazah kasih contoh ya. Sebaiknya seperti ini. Si Siti. Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Lani. Tapi aku malu, Siti. Si Siti. Tidak apa-apa, Lani. Kita sama-sama belajar. Baiklah, Siti. Terima kasih. Nah, itulah contoh tentang percakapan Siti dan Lani. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Nah, ini sudah kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin ya, tapi Ustazah ulang. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Perbandingan kedua, bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Perhatikan simbol di samping ini. Simbol pertama menunjukkan bilangan kurang dari.
simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Nah, coba kalian perhatikan simbol yang terakhir ini. Nah, simbol itu menunjukkan bilangan sama dengan. Perhatikan angka berikut ini. Nah, ada angka 225, sebelahnya ada angka 252. Kalian perhatikan angka ratusannya di angka 225. Angka ratusannya adalah angka 2. Angka ratusannya di bilangan 252 adalah angka 2. Jadi, bilangan pertama dan bilangan kedua angka ratusannya sama. Kita perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya di bilangan pertama adalah angka 2. Angka puluhannya di bilangan kedua adalah angka 5. Karena angka 2 kurang dari angka 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 kurang dari 252. Perhatikan anak-anak di bawahnya simbol kurang dari. Nah, sampai di sini paham? Ya. Nah, sekarang bandingkan dua bilangan berikut ini dengan memperhatikan angka penyusunnya. Perhatikan di bilangan pertama, anak-anak. Bilangan pertama itu ada angka 349 dan 394. 349 kita tulis dulu angka ratusannya, yaitu 300, angka puluhannya angka 40, dan satuannya adalah 9. Di bilangan berikutnya ada angka 394. Seperti di atas, kita tulis angka ratusannya 300, puluhannya 90. Satuannya adalah angka 4. Jadi, bilangan 349 kurang dari 394. Jadi, simbolnya adalah seperti ini. Selanjutnya, ada bilangan 325. 325 ini, ratusannya adalah 300, puluhannya 20, dan satuannya ada angka 5. Di bawahnya lagi ada angka 532. Ratusannya adalah berapa? Iya, 500. Puluhannya angka 3. Dan satuannya ada angka 2. Bilangan 325 kurang dari 532. Jadi simbolnya sama seperti gambar pertama. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak ada bilangan 668 dan 662. Di bilangan 668, ratusannya angka 600, puluhannya adalah 60, dan satuannya adalah angka 8. Di bilangan 662, ratusannya sama, di bilangannya sama 600, bilangan ratusannya 600, puluhannya ada angka 6, dan satuannya ada angka 2. Jadi, angka 668 lebih dari 662. Jadi, 668 simbolnya kalau lebih dari seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak di bilangan 512 dan 521. Bilangan 512, angka ratusannya itu 500, dan angka puluhannya adalah angka 10, dan
satuannya ada angka 2. Di bilangan 521 sama ya, ratusannya sama, itu 500. Angka 2 itu bilangan puluhan, yaitu 20. Satuannya adalah angka 1. Jadi bilangan 512 kurang dari 521. Simbolnya seperti ini. Paham anak-anak sampai di sini? Iya, pintar. Baik, Ustazah akhiri sampai di sini. Kita lanjut di pembelajaran keempat besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.